Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? I hope you are in a good health and don't forget to wear a mask if you are going outside the house and to usually wash your hand because it can prevent you from an illness. Terharap kalian baik-baik saja pada pagi hari ini dan jangan lupa untuk selalu memakai masker jika kalian keluar rumah dan untuk selalu cuci tangan karena itu dapat menghindari kalian dari segala macam penyakit. Let's start our study. Open your math book, page 207. 206. Buka bukunya halaman 206. Okay, new chapter. We will study about volume of cubes and cuboids. Nah, Indonesia kita akan belajar volume sebuah kubus dan balok. Nah, sebelum kita mencari rumus volume, kita drawing cubes and cuboid, menggambar kubus dan balok. Nah, coba lihat ke halaman 207. See, there is a how to draw a cubes and cuboids. Ini adalah cara menggambar kubus dan balok. Jadi misalkan di sini kan if the line is 3 titik nih di sini. Jadi yang perseberangannya itu juga harus 3 titik. Kalau ini kubus. Kalau kubus itu harus sama. Misalkan sini 3, di sini 3 juga, di sini 3 juga. Nih, 3 juga, 3 titik. Seperti itu. Ini adalah kubus. Kalau misalkan balok, garis yang berseberangannya yang harus sama. Garis nih, ini harus sama nih. Di sini this is 3 dots, and then this is 3 dots too. Di sini 3 titik nih, 1, 2 dan 3, dan di atasnya harus yang berseberangan, yaitu yang atasnya harus 3 juga. 1, 2, 3. Begitu juga ya ininya. Di sini di bagian sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 titik. Nah, yang perseberangannya itu yang mana? Yang seberang sini. Jadi harus 6 titik juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu cara menggambar kubus dan balok. Jadi setiap kalau balok itu yang berseberangannya itu harus sama. Kalau balok malah seluruhnya setiap sisinya harus sama. Oke. Nah, baru kita lanjut lesson 2, measuring volume, mengukur volume. Nah, misalkan contoh di sini number 1, di sini ada contoh nih. Gambar apa nih? Masih belum beraturan kan? Tapi setiap satu kubusnya ini adalah satu balok. Jadi the solid is built using 10 unit cubes. Jadi bentuknya ini dibuat menggunakan 10 balok. 10 kubus. The volume of the cube is 1 cubic unit. Volume dari kubusnya itu 1 kubik. The volume of the solid is 10 cubic units. Jadi volume dari bentuk ini adalah 10 kubik unit. 10 kubik unit. Nah, contoh nih nomor 2, misalkan these are made up of unit cubes. What is the volume of each solid? Nah, di sini cara nyari solidnya itu gampang. Nyari volumenya itu gampang. Kalian tinggal hitung berapa kubik, ada berapa kubus di sini. Misalkan yang A there is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and in the behind 1, 2. Jadi 8. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di belakang sini ada lagi nih 1. Berarti ya 7 tambah 1, 8. So the volume equals 8 cubic units. How about B? Yang B ini ada berapa?
Let's count it. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So there is a 10 cubic units. Okay, how about the C? Yang C. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tapi di belakang juga ada nih, sama. 4 kan tadi, terus 5, 6, 7. Di belakang sini ada nih pasti, jadi 8. So the volume of cube is 8 cubic units. Kalau misalkan yang D berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 cubic units, seperti itu. Nah, untuk nomor 4 sama nih, tinggal kalian hitung. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the volume is 7 centimeter cubic. And B, volume of berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So there is 10 centimeter cube. Nah kalau ini this cubit is made of 12 1 cm cubes, terbuat dari 12 kubus. Nah, length itu nanti kalau kalian catat artinya panjang, height itu tinggi, breadth itu lebar. Oke, nah ini cara mencari volume. Kan hitung dulu panjangnya ada berapa, tingginya ada berapa, dan lebarnya ada berapa. Di kasus ini the length is ada berapa kotak nih? 1, 2, 3. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sampai 3, jadi 3 cm. The breadth of cube, lebarnya mana? Nah, yang ini ada 1 and 2 cm. And the height is 1, 2, ada 2 juga, tinggal tulis. Jadi nanti volumenya itu dapetinnya caranya 3 multiply by 2 multiply by 2. 3 dikali 2 dikali 2. Hasilnya nanti ketemu 12 cm cube. Nah, sama seperti yang atas, yang B itu cara mengerjakannya. The length of cubit ada berapa? Lengthnya itu panjangnya 1, 2, 3, 4. So 4 cm. In breadth apa? Lebarnya ada berapa nih? Ada 1 doang, berarti 1 cm. In the height of cube, tingginya 1 and 2, so 2 cm. And the volume of the cuboid is 4 multiply by 1 multiply by 2. 4 dikali 1 dikali 2 berapa? Yap, 8 cm cube. Gampang kan? Ini cara mencari volume. Nah, ya, di lesson terakhir kita belajar finding cubes and cube roots. Kita mencari pangkat kubik dan akar kubik. Contoh misalkan the cube of 2. Kalau misalkan ada the cube of 2 is, tinggal kalian cube itu ada jadinya 2 multiply by 2 multiply by 2. Jadi pengkaliannya ada 3. So we write it as 2 cube. Kita menulisnya 2 pangkat 3. Kalau misalkan the cube of 7, so 7 multiply by 7 multiply by 7, and we write it as 7 cube, 7 pangkat 3. Ini cara penulisannya untuk dijabarkan. Nah, kalau misalkan mencari hasilnya gimana? Contoh misalkan di sini ada soal nih, Mister. Find the value of 5 cube and 12 cube. Jadi cara nyarinya gampang. Kalau 5 cube itu artinya kan gimana tadi nih?
tinggal dikali, ada berapa, ada 3 angka, jadi 5 multiply by 5 multiply by 5, 5 dikali 5 dikali 5, hasilnya kalian coba hitung berapa, 5 kali 5 kali 5 lagi equals, dan ada ya jawabannya 125, 125. Nah kalau ini gimana caranya, sama, so equals to 12 multiply by 12 multiply by 12. Ingat karena ini pangkat 3, jadi ininya juga harus 3 nih jumlahnya. Nah baru kalian kalikan, 12 dikali 12 berapa, terus dikali 12 lagi, sama dengan, kalau kalian nanti udah nyari hasilnya 1728, 1728. Oke. Nah itu tadi finding cubes, finding cara mencari pangkat 3. Bagaimana kalau sekarang cube roots, yaitu akar dari kubik, akar pangkat 3. Misalkan di sini ada contoh soal, misalnya find the cube roots of 729. Gimana cara nyarinya? Nih nanti lambangnya begini. Cara nyarinya kalian bisa pakai cara pohon faktor. Misalkan masih ingat kan, pohon faktor itu kan terbuat dari bilangan prima. Nah nanti kalian tinggal pohon faktornya itu dikebawahin. Misalkan di sini 729 bisa dibagi berapa, dan dari bilangan prima nyari yang terkecil, yaitu 3. Jadi nanti 729 dibagi 3, hasilnya yap 243. Nah kalau masih ada sisa, kita ini lagi, ini tulis dulu. Nah 243 bisa dibagi 3 lagi nggak? Bisa, kalau bisa tinggal kalian tulis, and then berapa, 243 dibagi 3, yap 81. Nah 81 masih bisa nggak? Bisa, dibagi 3 bisa lagi, jadi tinggal tulis dulu, ingat 3 multiply by 3. Nah baru tulis 3 lagi. Nah 81 divided by 3, 81 dibagi 3, yap 27. 27 bisa lagi nggak dikecilin? Bisa, dibagi 3 lagi, jadi tinggal tulis 3. Ini dikebawahin dulu nih angka 3 nya ini, baru kalian 27 bisa dibagi berapa lagi? Ya masih bisa dibagi 3 lagi, tulis 3 nya berarti 27 divided by 3, 27 dibagi 3, hasilnya ya 9. Nah 9 masih bisa nggak? Masih bisa lagi, dibagi 3 lagi, jadi nanti ini diturunin dulu. Nah ini 9 bagi 3 lagi, hasilnya 3. Nah dapat kan segini. Nah karena ini cube root, yaitu pangkat 3, jadi ini kan masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kan, kita bagi 2, kita bagi 3, berarti gimana baginya? Nah caranya begini, ini disatuin, jadi 3 multiply by 3, 3 dikali 3, hasilnya 9, and then sama 3 multiply by 3 equals 9, and then 3 multiply by 3 equals 9. Nah ketemu deh, jadi so the cube root of 729 is 9. Jadi akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Seperti ini caranya. Oke, untuk tugas kalian chapter 8 lesson 1 page 200
and 8. Number 9. Number 6. Lesson 1 halaman 208 nomor 6. Dan lesson 2 page 212 number 7 and 8. Lesson 2 halaman 212 nomor 7 dan 8. And lesson 3 page 214 number 2, 3 and 8. Lesson 3 halaman 214 nomor 2, 3 dan 8. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Jika masih ada yang nggak paham silahkan langsung tanyakan ke Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.